Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di channel gua 19 Plus, dan kali ini gua mau ngebahas tentang printer lagi. Karena sebelum udah lama banget ya, udah lama banget gua nggak ngebahas tentang printer lagi, dan kali ini mungkin waktunya tepat lah. Nah, buat kalian yang baru tahu channel gua atau baru berkunjung, mungkin maklum aja ya kalau di beranda channel YouTube gua ini itu banyak banget ngebahas tentang topik-topik lain lah, karena memang gue nggak fokus di satu topik aja ya. Karena gue di YouTube ini, di channel gue ini upload video itu sesuai dengan ya keseharian gue aja lah, karena gue nggak mau ribet di satu segmen aja atau satu topik aja gitu konten gue ya. Nah, kali ini gue mau bahas lagi tentang printer ya. Dan ini gue mau bahas tentang printer Epson, dimana kasusnya itu tentang membersihkan printhead yang mampet ya. Nah, di sini gue ada barangnya nih. Kebetulan memang lagi ada yang gue rendam gitu ya. Ini yang udah rusak nih. Nah, ngomongin soal printer Epson ini tentunya mungkin banyak nih yang udah telanjur nonton ini, memang udah cukup ahli atau lebih ahli lah dari gue, karena memang udah teknisi printer. Kalau gue disclaimer dulu, gue bukan teknisi printer ya. Gue juga baru tahu juga belakangan ini, karena gue nggak belajar di situ, bukan lulusan teknik ataupun gue yang bukan teknisi printer. Gue juga belajar banyak dari YouTube, dan dulu awal-awal gue usaha percetakan juga udah ada beberapa printer yang akibat keingintahuan gue banyak yang rusak juga gitu. Nih, ini gue cuma mau bahas sebelumnya dulu aja ya, biar lebih meyakinkan kalian lah. Kalau memang misalkan kalau kita punya trouble atau masalah di printer kita itu nggak melulu langsung ke teknisi ya, karena untuk mempersingkat waktu atau efisien waktu lah. Karena kita kalau kita antar printer tuh kadang lama di waktu, lama di antrian nunggu. Nah itu sih kadang yang bikin gue akhirnya gue coba bongkar sendiri, walaupun memang ada sih awal-awal dulu sempat rusak juga ya. Nah, jadi gue disclaimer dulu, gue bukan teknisi, dan pengalaman gue ini itu gue dapat bukan tiba-tiba gue dapat gitu. Gue sempat pelajarin dari banyak sumber-sumber, dari banyak browsing, dari banyak channel YouTube ya. Adalah kalian cari di YouTube bertebaran lah, banyak banget informasi tentang cara ngebenerin printhead yang mampet gitu, ataupun masalah-masalah teknis lainnya lah gitu kan. Nah, di sini juga gue ini nggak semua juga langsung gue ambil gitu, nggak semua langsung gue comot, langsung gue terapkan gitu atau gue praktekin. Jadi gue praktekin itu ya bertahap, dari beberapa kali lah baru mungkin gue udah agak lumayan paham gitu ya, bukan langsung paham banget enggak. Karena untuk bagian printer ini kasusnya walaupun kelihatannya sama, mungkin hampir beda gitu, sedikit lah gitu kan. Karena kalau untuk ngebahas tentang printer yang mampet itu ya, itu kasusnya tuh ada yang mampet banget, ada yang nggak terlalu mampet, ada yang parah banget, ada yang mungkin bahkan nggak bisa dibenerin. Nah, ini gue udah banyak sih ngalamin kasusnya ya, dan tentunya ini pengalaman pribadi gue juga. Nah, makanya gue mau share ke kalian ini cara gue, dan yang mungkin efektif dan efisien lah menurut gue ya, dari berbagai ilmu yang udah gue dapat dari channel-channel lain, atau dari baca-baca buku, atau dari baca-baca di browsing gitu ya. Ini yang gue terapkan. Dan yang jelas untuk tinta yang gue pakai ini ada dua yang memang bermasalah terus nih, antara tinta pigmen dan tinta art paper. Nah, kalau untuk tinta pigmen dan art paper kan kalian tahu ya, secara umum kalau tinta pigmen ini supaya cetakan kita tuh nggak gampang luntur kena air gitu. Dan kalau tinta art paper ini yang lebih kerasnya lagi, atau untuk di bahan-bahan licin dia bisa nempel. Nah, itu yang gue pakai. Oke, langsung aja ini ya. Nih, ini printhead namanya, printer Epson. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Yang sebelum masuk ke pembahasan, gue mau kasih tahu kalian tonton video ini sampai terakhir ya, biar nggak gagal paham. Atau kalian bisa langsung skip aja ke paling akhir, tapi nanti di tengah-tengah gue bakal ngasih tips-tips atau beberapa alat yang biasa gue pakai
Tapi lebih baik sih nonton sampai selesai sih, dari awal sampai selesai. Tapi kalau misalkan kalian urgent banget bisa tonton di akhir aja, nanti ada di segmen-segmennya, kalian tinggal klik aja di situ ya. Dan yang belum klik tombol subscribe, tolong di subscribe dulu channel ini supaya gue makin banyak nih ngebagi-bagiin tentang printer lagi. Kalau memang ini videonya banyak yang like, mungkin gue bakal sedikit banyak fokus ke printer lagi gitu kan. Ini cuma selingan, gue bisa dapat waktu untuk share aja. Dan yang jangan lupa untuk misalkan ada masalah tinggal komentar aja ya di kolom komentar, atau mau berbagi ilmu tambahan atau mau bertanya bisa di kolom komentar. Kalau gue sempat gue balesin, gue bakal balesin. Oke, lanjut ya. Oke, ini printhead yang mampet. Nah, di printhead yang mampet ini ada banyak treatment ya. Kalian bisa cek juga sih sebelumnya di YouTube lain atau channel lain atau di video lainnya, karena gue nggak mungkin mau bahas semuanya ya. Yang jelas ini printer Epson nih, bentuknya seperti ini dan dia kondisinya mampet. Dan kalau mampet biasanya gue menggunakan cairan khusus. Nah, cairan khusus ini cairan memang khusus untuk printhead yang jelas-jelas aman untuk printhead. Mereka menjualnya ya udah pasti secara riset dan juga udah dikembangkan beberapa kali gitu ya. Nah, ini gue rekomendasikan pakai printhead. Nah, tapi memang harganya memang cukup mahal sih ya. Ya nggak termasuk mahal, relatif lah. Tapi kalau untuk maintenance biasanya kita juga mengirit biaya biasanya kan ya, biar efisiensi lah gitu. Nah, tapi biasanya gue gini nih. Ini sedikit tips ya. Tapi sebelum tips ini gue mau bagi-bagi ini dulu deh. Mau bagi-bagi alat-alat yang biasa gue pakai. Yang jelas untuk ngebukanya kita butuh obeng, entah obeng min atau obeng plus ya, tapi yang kecil ya. Dan kita butuh pinset. Nah, ini yang biasa gue pakai. Dan yang jelas kita butuh yang namanya tisu. Tisu ini wajib sih menurut gue. Karena tisu ini mungkin kalian nanti bakal sedikit boros kalau menggunakan cara gue. Karena setiap kita misalkan ini printer udah mampet ya, mampetnya harus dibuka gitu dari fleksibelnya, kabel fleksibel, otomatis kita melindungi bagian sini nih supaya nggak kena cairan. Karena kalau dia basah, kena printhead bisa apa ya, bagian mainboardnya bisa konslet gitu, dan printernya bisa mati total. Gue udah pernah ngalamin masalah itu. Nah, ini ya, jadi langsung elat gitu, nggak apa-apa, itu lebih safety daripada kalian ngebiarin dia lama di sini dari kita proses penyemprotan di sini gitu atau perendaman gitu. Pas direndam langsung aja dilap supaya langsung kering gitu, jadi aman printheadnya. Ini yang lebih boros sih menurut gue biasanya gue, tapi nggak apa-apa. Dan yang kedua biasa gue pakai ini celing. Nanti gue jelasin ya kenapa pakai ini. Terus yang ketiga gue pakai air mineral. Nah, jadi yang biasa gue pakai sih alat-alat ini. Dan ada juga gue biasa pakai ini nih. Ini apa ya, seperti air apa ya namanya, ini angin itu loh, untuk ngeluar apa, nipin angin gitu, blower mini ya. Nah, pakai ini nih biasanya nih gua. Oke, yang pertama ini namanya printhead. Nah, gua pakainya udah akhirnya gua nentuin udah pakai merek Fastprint aja sih. Walaupun merek lain ada, cuman gua udah lebih aman dan lebih percaya pakai ini karena gua udah banyak pakai merek-merek lain ya. Merek-merek lain tuh kan kadarnya beda-beda ya. Ada juga merek yang biasa itu gue pakai dulu, dia memang bagus tapi lama untuk mengatasi kebuntuan, karena memang di Fastprint ini ada yang dari yang mampetnya cuman sedikit, ada yang mampet parah, itu ada dia kebutuhannya. Ada untuk maintenance juga nih, yang merah ini untuk maintenance supaya anti karat aja sih. Nah, tapi untuk mengantisipasi karena ini mahal nih, untuk di awal pas kita, oh ya satu lagi alat yang lupa gue. Nah, ini sedotan begini nih, apa ya, suntikan begini nih, tapi gue pakai yang langsung pas di bagian nozzle atau apanya nih di printhead. Nah, pertama gue pakainya dulu celing dulu sih, karena celing ini ya cukup aman lah dia untuk membersihin. Gue nggak rekomendasikan kalian pakai alkohol langsung, karena alkohol itu kan cukup keras ya, apalagi banyak nih tipe-tipe printhead air cleaner gitu yang dari printhead ini yang cukup keras juga. Gue takutnya lebih nggak aman untuk jangka panjang si printhead ini, takutnya merusak komponen di dalamnya. Nah gitu. Tapi kalau celing ini gue udah pakai cukup lama dan banyak juga yang pakai kok.
kalau misalkan kepepet nggak ada nih, karena ini kan harus beli kan, dan yang jual juga kan belum tentu ada di kota kalian. Nah gue pakai yang namanya ini celing sih, gue nggak pakai merek lain, udah pasti celing aja. Nah untuk di awal sebelum kita pakai ini kan, awal itu saat kita ngangkat ini dari kabel fleksibel printhead itu masih banyak sisa-sisa dari tinta-tinta yang lama ngendap di sini. Udah pasti itu lama dulu prosesnya. Kalau gua sih ya, gue bersihkan dulu pakai celing. Setelah itu gua rendam sebatas ini aja, jangan sampai kena ini ya, jangan sampai kena komponen ini, listriknya ini. Rendam, angkat. Nah setelah misalkan udah tinta-tinta yang lama itu nggak terlalu ngegumpel atau udah keluar warnanya, itu warna celing ini warna kuning semua gitu misalnya, itu udah cukup aman, nggak terlalu pekat gitu warna tintanya ya, baru gue biasanya pakai ini lagi untuk bersihin, pakai air mineral. Tapi jangan pakai air sumur ya, usahakan pakai air mineral aja. Sisa minum kalian nggak apa-apa, tapi yang jelas yang bening, yang masih bagus, karena kalau air mineral ini udah jelas dia bersih. Oke, selanjutnya baru ke tahap ini, gue menggunakan cairan khusus untuk printheadnya. Baru gue semprot nih, jadi yang keluar kan nggak banyak tinta, udah yang mulai yang mampet-mampetnya gitu. Baru setelah itu air rendamannya nggak gue buang, air rendamannya tetap gue pakai untuk ngerendam dia lagi, air rendaman lagi, air printheadnya ya. Setelah kita tembakin ke sini, misalkan begini nih, kita tembakin nih, nah begini, baru kita rendam. Biasanya begitu sih gua, tapi ini tergantung dari tingkat kebuntuan masing-masing ya. Nah tingkat kebuntuan masing-masing. Nah lanjut, kalau misalkan emang dia nggak terlalu yang namanya mampet, dia biasanya langsung keluar nih. Tapi kalau dia mampet banget, ini tips dari gua. Nah ini ya inti dari video ini, kalian jangan langsung dipaksa tembak, karena percuma, karena bakal nembak nih, ini bakal lepas malah airnya nyemprot kemana-mana nih. Pastikan nih, dilihat dari kebuntuan sini sambil kita lihat di bawahnya, keluar nggak. Kalau misalkan nggak keluar, jangan dipaksa, karena bakal merusak komponennya. Misalkan dipaksa tembak kuat, jangan. Lebih baik pakai teknik ini nih, disedot dulu, sedot ke atas. Kalau misalkan dia ada yang ngikut ke sini, berarti dia masih ada harapan. Tembak baru tembak, nanti lama-lama dia tuh pelan-pelan, dan jangan dipaksa. Kalian kan bisa ngerasain di sininya nih. Nah pelan-pelan banget, jangan dipaksa, pelan-pelan, dikit-dikit. Kalau misalkan udah aman, tarik lagi, tembak lagi. Nah yang susah itu kalau misalkan ditarik dia susah, ditembak dia susah, itu buntunya lama banget. Gua sarankan dicoba dulu untuk direndam dengan air cleaner ini sehari semalam lah kalau bisa, supaya luntur banget. Nanti gua kasih contoh deh, yang parah banget itu direndam dia, yang tadinya kita rendam pakai celing ini nggak bersih, pas direndam pakai ini semalam lunturnya banyak. Nah itu ya. Dan yang terakhir, jangan lupa setiap kita nembakin atau ada yang basah langsung dilap aja, sambil kita agak tekan bagian sini nih, biasanya ada yang bersarang di sini nih kotorannya ya. Ini yang udah rusak ya printhead gua, nanti yang gua rendam gua kasih tunjuk. Nah begini dilap, tapi usahakan jangan sampai kena ini. Dah seperti itu sih tips dari gua. Yang jelas jangan sampai kalian paksain untuk nembakin ke sini. Ini pakai metode yang udah ditembak ke nozzle-nya langsung sama yang direndam ya. Kan ada juga metode yang kita taruh di bagian inkpad di bawah bagian pompa ya, atau ink pumpnya ya. Ada juga yang nggak dibuka kabel fleksibelnya. Tapi kalau gue sih bisa dibuka, kalau misalkan kalian bisa cukup teliti gitu nyambutnya. Karena kebanyakan yang nggak membuka itu takut nggak bisa masangnya lagi, takutnya nggak pas dengan titik-titik di sini. Kalau nggak pas di titik-titik di sini bisa rusak juga loh. Itu pernah gua ngalaminya, printernya bisa nambah sana sini gitu, karena kabel printheadnya rusak gitu, fleksibelnya. Oke, setelah udah aman, kalian cukup rasa aman, kalian bisa tambahin pakai ini juga nih. Ini untuk ngilangin karat katanya, atau maintenance untuk jangka panjang. Ini kata penjualnya bisa untuk bukan garansi apa ya, untuk kekuatan dari printhead ini bertahan sampai 2 tahun katanya begitu. Nah misalkan udah selesai semua nih, kalian keringkan dulu, jangan langsung dipasang di fleksibelnya, keringkan dulu.
ya maksimal setengah jam atau minimalnya ya 15 menit lah. Dan pastikan kondisinya udah kering banget, sambil dilap lagi sebelum dipasang. Dan bagian-bagian dalam sini kalau bisa ditembakin pakai blower nih, nanti yang bagian-bagian yang nyumput nih di dalam ini kan keluar tuh, kalian lap lagi gitu, pelan-pelan, jangan buru-buru dan jangan dipaksain sih, itu kuncinya, pelan-pelan aja. Nih yang dan terakhir nih yang lebih pentingnya lagi, sebelum pasang pastikan di bagian sini itu kering. Nih bisa kalian pakai kertas ini nih untuk ngecek kondisinya kering nggak. Nah kalian gini ini, nah, jangan sampai ini basah gitu, pakai kertas aja. Nah kalau udah itu barulah bisa dipasang lagi. Nih gue mau tunjukin ya kondisi print head gue yang udah gue rendam sehari semalam nih. Nah ini kondisi print head gue yang mampetnya parah tuh. Nih udah banyak, udah segitu tuh kotorannya tuh. Kelihatannya emang nggak ada waktu kita udah bersihin, tapi setiap kita suntikin selalu ada, karena berarti mampetnya banyak ya. Nih kemarin bening-bening aja waktu pakai celing, pas kita malam kita tinggalin seharian tuh, ternyata masih ada aja tuh ya, masih ada aja. Nah gue pakai wadah kayak gini nih, wadah yang kecil yang dia masih cukup aman lah ya untuk nahan supaya nggak kena bagian komponen fleksibel tadi ya. Oke, seperti itulah kurang lebih. Oke, jadi seperti itulah tips yang bisa gue bagiin ke kalian. Kalau memang dari penjelasan gue masih ada yang salahnya gitu ya, masih banyak kelirunya, ya maklum aja. Tapi itu yang jelas gue bagiin ini gue cukup lumayan paham sedikit lah, walaupun gue bukan teknisi, tapi gue milih-milih informasi yang bisa gue praktekin dulu, nanti baru bisa gue tarik kesimpulannya, oh cara ini aman, oh cara ini nggak aman gitu. Yang jelas jangan asal pakai alkohol atau asal jangan pakai merek yang belum banyak rekomendasinya, karena walaupun dia cepat menghilangkan noda yang bandel atau tinta yang kering atau tinta yang menggumpal di satu bahan gitu, belum tentu itu aman. Karena kan kita nggak tahu nih kadar alkoholnya itu bisa merusak nggak gitu ya, menurut gua sih ya. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian yang memang nyari informasi, karena ini udah menjelang bulan puasa ya. Banyak banget pasti orderan-orderan di percetakan yang mengharuskan kita pakai printer ini cukup lebih banyak sih, lebih banyak penggunaan, dan pasti kalian nanti takutnya mengalami masalah-masalah atau trouble-trouble macam kayak gini lah. Oke, tapi tips terakhir lagi dari gua, misalkan kalian pengguna pigmen dan pengguna dari art paper, tinta art paper dan pigmen di Epson ya. Satu tips yang bisa gue bagiin, yang pertama, diusahakan printer jangan sampai sehari itu nggak ngeprint sama sekali. Oke, harus ngeprint minimal sehari sekali. Yang kedua, penggunaan printer keseharian tuh jangan sampai berlebihan atau memaksakan gitu. Misalkan selama 4 jam tuh tidur nggak berhenti. Menurut gua lebih baiknya efisiennya, efektifnya ya 2 jam skip dulu, ditahan dulu selama 10 menit mungkin atau setengah jam, mulai lagi, daripada kalian paksa. Karena takutnya tinta ini itu termasuk tinta yang cepat nyebar gitu. Gue pernah praktekin di kertas itu, coba kalian tontonlah video-video gue lainnya. Nah itu dia deres banget sebenarnya kalau sekali udah dipakai. Takutnya karena deres itu dia menggumpal di situ, pas udah standby istirahat nggak dipakai lagi. Nah itu yang bikin dia ngegumpal dan cepet mampet di situ. Usahakan pakainya jangan lupa di skip, ditahan 2 jam, tahan 2 jam, tahan, daripada kalian mundur. Makanya gue juga pakai printer ini nggak cuma satu printer, ada banyak. Jadi kalau misalkan yang ini standby, yang ini jalan gitu. Oke, yang kedua, usahakan untuk powernya selalu hidup. Kenapa powernya hidup? Karena kan kalau mesin itu hidup, print head ini kan anget, nggak kering, karena tinta ini cepat banget dia kering, cepat banget dia ngegumpel, nggak kayak tinta dye base pada umumnya gitu kan. Nah makanya usahakan
selalu hidup sih, walaupun gue belum tahu ya, selama ini udah 2 tahun selalu hidup terus ya, walaupun mati lampu mati ya, tapi emang belum pernah kena mesin sih, alhamdulillahnya. Semoga enggak lah, gue ngomong ini semoga aja enggak. Nah yang ketiga, selalu dicek nozzle-nya setiap hari, apakah ada yang putus-putus nggak garisnya. Nah itu aja sih penggunaan tinta art paper itu. Dan yang terakhir nih, lupa gue, maintenance seperti ini, maintenance untuk membersihin printhead ini minimal ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali dicek terus lah. Walaupun dia nggak mampet, seenggaknya kalian itu rajin ngebersihin lah. Seenggaknya kalau nggak di bagian pompanya, bagian di ink pumpnya itu selalu ditetesin dengan cairan pembersih atau celing lah minimal gitu. Karena itu untuk maintenance aja sih. Karena nggak mungkin kalau tinta art paper itu kalau nggak ngegumpel, menurut gue ya nggak mungkin sebersih tinta DIBS, pasti dia banyak yang ngegumpel. Tapi kan kadang kalian itu mikirin orderan jadi lupa gitu. Nah itu aja sih tips dari gue. Oke, paling cukup sekian ya video dari gue. Kalau misalkan kalian mau cek video lainnya, bisa cek aja di channel gue ini ya. Banyak sih tentang printer-printer yang lainnya udah gue bahas ya. Ini mungkin pembahasannya lebih panjang, jadi yang tonton sampai detik terakhir kayak gini, terima kasih banget atas supportnya. Dan jangan lupa klik like ya di video ini. Oke, saksikan terus nih video gue tentang pembahasan lain ya, nggak tentang printer aja ya. Tapi kalau yang memang untuk mencari tentang printer, bisa cek di playlist gue, playlist tentang printer ya. Oke, gue akhiri videonya. Semoga video ini bermanfaat. Share ke teman kalian yang memang punya pengalaman yang serupa juga. Oke, gue akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.